Halo, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Wildcard, yang dimana seseorang bernama Nicholas atau yang sering kita dipanggil Nick terobsesi dan memiliki mimpi yaitu mendapatkan $500.000 dan pergi ke sebuah daerah bernama Korsika dan mendapatkan kebebasan di sana. Bagaimana cara Nick yang diperankan oleh Jason Statham ini meraih mimpinya? Langsung saja kita menuju videonya. Di awal film, diperlihatkan Nick yang mengajak berdansa wanita yang sedang bersama kekasihnya. Dan mereka pun bertarung. Namun, di situ Nick kalah. Kenapa kalah? Nanti ada penjelasannya di pertengahan film. Selanjutnya, diperlihatkan seorang wanita yang babak belur dan ditinggalkan di depan rumah sakit. Dan saat dibawa ke dalam rumah sakit, wanita tersebut terus-menerus memanggil nama Nick. Scene selanjutnya diperlihatkan Nick yang berangkat bekerja, dan Nick saat itu bekerja di sebuah perusahaan keamanan. Lalu datanglah seorang anak muda yang bernama Cyrus yang sedang mencari Nick, dan Cyrus menjelaskan bahwa Cyrus sedang mencari Nick untuk dijadikannya pengawal. Cyrus pun mengaku dia adalah penjudi yang kaya raya. Dan saat Cyrus bertanya mengenai keahlian dari Nick, Licensed pilot. Took karate. Rise the front pages of the New York Times in 5 minutes and repeat it back to you fluent in 4 languages and can wrestle with a menu in 5 more. I lie a lot. Lalu mereka pun membuat janji untuk bertemu di malam hari. Setelah dari kantornya, dan ternyata ya inilah alasan mengapa Nick kalah bertarung di awal tadi. Dan saat di bar, di sini terlihat bahwa tujuan dari Nick adalah untuk mengumpulkan uang sebanyak $500.000. Tak lama, dia pun mendapatkan surat dari Holly. Siapakah Holly? Langsung saja kita menuju ke tempatnya. Dan ya, Holly adalah wanita yang babak belur di awal tadi. Dan Holly menjelaskan bagaimana dia bisa mengalami luka parah seperti itu. Yakni saat dia pulang setelah berkencan dan memasuki lift, tiba-tiba masuklah 3 orang pria yang dimana satu adalah bosnya dan 2 orang besar adalah pengawalnya. Dan ya, dia pun dipaksa untuk datang ke pesta. Setelah masuk ke kamarnya, ternyata tak ada pesta di sana. Dan akhirnya, seperti yang kita perkirakan, lalu setelah itu dia pun diintimidasi oleh kedua pengawalnya tersebut. Dan dia dibuang di depan rumah sakit. Lalu saat Holly meminta Nick untuk membalasnya, dan saat ditanya di hotel mana, ya, Hotel Golden Nugget itu adalah hotel yang cukup menakutkan. Dan Nick tidak memiliki orang dalam di sana. Dan ternyata itu hanya kebohongannya, yang sebenarnya dia memiliki seorang kenalan di hotel tersebut. Saat bertemu dengan orang dalam di hotel tersebut yang bernama Millicent, dia pun memberikan sebuah nama, yakni Danny DeMarco. Dia anak orang kaya dan dia adalah pewaris kekayaan ayahnya tersebut. Dan Millicent meminta untuk tidak berurusan dengan mereka. Lalu Nick pun menghubungi Holly yang dimana kontaknya tidak di-save oleh si Holly ya. Dan memberitahu bahwa dia tidak mendapatkan data orang yang dicarinya. Seakan sudah mineng untuk berbohong, Holly pun langsung menebaknya. Dan seperti wanita pada umumnya, dia pun mengungkit-ungkit masa lalu. Dan ya, mau tidak mau pun menurutinya. Saat malam tiba, Nick dan Cyrus bertemu. Lalu mereka berkeliling untuk mencari tempat judi terbaik di Las Vegas. Lalu sampailah di sebuah tempat yang bernama Cassandra The Gate. Dan kenalkan, ini teman dari Nicholas ya.
Lalu saat Nick menunjukkan judi dengan taruhan $100, ternyata Cyrus hanya bermain di $10 saja. Karena Nick bete dan kepikiran wanita tadi, dia pun pergi dari tempat itu. Setelah sampai di tempat Holly, dia pun memberikan data yang dia dapat. Dan ya, mereka pun pasea dan singkat cerita, Nick pun mau tidak mau mengiyakan. Lalu Nick pun pergi menemui Danny DeMarco. Lalu saat pengawalnya sedang menonton video, Nick pun datang dan mengaku teman dari Baby. Siapakah Baby? Nanti akan ada penjelasannya di pertengahan cerita. Oke, lanjut. Singkat cerita, saat si Danny DeMarco sedang bersenang-senang dengan dua orang gadis, lalu terjadi perdebatan di sana. Dan tiba-tiba, setelah berhasil memenangkan pertarungan tersebut, datanglah Holly dan dia pun memberikan sedikit luka goresan pada kebanggaan setiap pria. Setelah itu, mereka pun berpisah. Selesai dari hotel tersebut, Nick pun langsung menuju ke tempat judi kembali karena tujuannya untuk mengumpulkan $500.000 tadi. Setelah bermain judi, dia pun bertemu kembali dengan Cyrus dan ya, karena dia merasa bahwa keberuntungannya ada pada malam ini, dia pun terus bertaruh. Dan dia pun berhasil mendapatkan $500.000 dan berniat untuk pergi. Dan saat dia akan menukarkan menjadi uang, tiba-tiba, ya benar kata Bang Haji Oma. Lalu dia pun memberikan taruhan seluruh uang yang dia punya. Dan seperti perkiraan Bang Haji Oma, dia pun kalah. Dan saat terbangun, dia sudah berada di ruangan yang terdapat di perjudian tersebut. Dan di sini Cyrus menjelaskan alasan sebenarnya mengapa dia pergi untuk mencari Nick. Ya, untuk mempelajari segala sesuatu dari Nick. Salah satunya menghilangkan rasa takut dalam hatinya. Dan Cyrus pun memberitahu bahwa dia mendapatkan uang sebesar $70 juta pada usia 19 tahun dengan cara memperbaharui software komputer. Lalu Nick pun pergi. Saat belum selesai penyesalannya, tiba-tiba ada anak buah dari Danny DeMarco. Setelah tertangkap, ternyata dia bertemu Baby. Dan ya, Baby adalah orang berpengaruh di daerah tersebut. Dan dia membicarakan mengenai dua orang yang tewas tertembak, yakni dua pengawal dari Danny DeMarco. Dan ada orang yang berbicara bahwa orang yang menembaknya adalah Nick. Lalu seperti ketua mafia bijak lainnya, Baby tidak langsung menghakimi Nick, tetapi mencari tahu bagaimana kejadian sebenarnya dengan mempertemukan Nick dengan saksi mata, yakni DeMarco. Di sini sangat terlihat jelas bahwa Baby sangat mengenal Nick serta kemampuannya dan terlihat bahwa Baby sangat mempercayai Nick. Namun agar semuanya jelas, dia pun tetap melakukan sidang karena jika terbukti Nick bersalah, Baby akan mengeksekusi Nick saat ini juga. Setelah mereka bertemu, Baby pun memerintahkan DeMarco untuk menjelaskan terlebih dahulu. Namun ya, dia memberikan keterangan palsu dengan memberitahu bahwa setelah mengikat dua pengawal tadi, Nick menembaki mereka berdua dan menembaki mejanya, lalu pergi dengan mengambil $50.000 dari mejanya. Lalu setelah penjelasan dari DeMarco, Baby pun memerintahkan Nick untuk menjelaskan.
Dan Nick hanya bertanya dua hal. Yang pertama, First, why would I use a gun? The fuck kind of Believe me, he could kill you with this. Nick Wilde needed a gun to commit a robbery. Second question. dan yang kedua, What do you know about my body? Well, then here's my second question. Here. Has a small but definite cut. I saw it put there by a dear sweet lady. Take down his trousers. You're not buying this crap, are you, baby? Someone... I know it's embarrassing, but lalu Baby memerintahkan DeMarco untuk membuka celananya. and we'll both. Namun dengan keras, dia menolaknya karena dia bilang itu adalah prinsipnya. Principal, eh? Karena sudah ketahuan bahwa DeMarco membohonginya, DeMarco pun diperintahkan untuk pergi. Dan DeMarco mengancam untuk menemui Nick dan membunuhnya. Seakan sudah biasa dengan itu, Nick pun sudah bersiap. Lalu mereka pun pergi. Keesokan harinya, saat Nick sedang menggalau, Cyrus pun datang dan memberitahu bahwa dia akan pergi serta berterima kasih atas apa yang telah diajarkan oleh Nick, yaitu I'm the one inside my own skin. lalu Nick pun berkata seandainya pada saat itu dia mendapatkan $1 juta, dia pasti akan mencari alasan untuk bisa mendapatkan yang lebih lagi. Dan dia pun terperangkap dalam obsesinya. Lalu dia pun memberitahukan dua alasan mengapa dia tidak bisa melanjutkan mimpinya. Yang pertama adalah kurangnya dana. Lalu Cyrus pun memberi hadiah kepada Nick, yaitu 1 tiket pesawat ke Korsika serta cek senilai $500.000. Dan Nick pun memberitahukan alasan kedua, yaitu At any minute. Murdered? Really? When is this happening? Now. dan saat DeMarco ingin menghajarnya, tiba-tiba Mystery of life, I finally found you. saat telah di luar bar, dia pun membayangkan bagaimana kebahagiaannya sehingga membuatnya semakin bersemangat untuk mengejarnya. Dan mereka pun berhasil dikalahkan oleh Nick sendiri dengan menggunakan garpu dan pisau daging atau pisau stick. Setelah mengalahkan mereka semua, Take them. You're a good friend. Friends? Don't ruin it. dan Nick pun pulang lalu pergi ke Korsika dan tamat. Di film ini kita diajarkan bagaimana judi bisa menghancurkan semuanya. Tetapi pertemanan bisa membuatmu mendapatkan kebahagiaan yang diharapkan. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.